Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Taklim kita pagi hari ini, pertama seolah kita mulai mengkaji kitab karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Syarhus Sunnah, keterangan apa itu As-Sunnah, Sunnatul Rasul, Islam, apa itu? Sekarang kita masuk pada nomor yang ke-94. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa'lam, dan ketahuilah. Himbauan kepada kita supaya punya ilmu. Kunci segala sesuatu berangkat dengan ilmu. Karena makhluk dicipta untuk beribadah, lahir gak punya ilmu. Ibadah tanpa ilmu hukumnya haram. Intisari ibadah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan itu wajib untuk diilmui karena Allah berpesan wa'lam annahu la ilaha illallah, kamu harus tahu bahasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti kalimat la ilaha harus diilmui, yaitu Allah saja yang diibadahi dengan benar, lainnya sesembahan batil dibuang, lalu belajar bagaimana cara menghambanya. Makanya siapa yang menghimbau wa'lam, berilmulah kamu, himbauan yang luar biasa, penyemangat untuk kita belajar dan belajar terus. Apa di antara yang butuh diketahui? Profil berikut. Anna man sesungguhnya orang yang qala mengatakan lafzi bil Qur'ani makhlukun, pelafatanku kepada Al-Quran itu adalah makhluk. Bahwa mubtadi, maka orang yang mengatakan demikian berarti dia membuat kebid'ahan. Wa man sakata, dan barang siapa yang diam, falam yakul, maka dia tidak mau ngomong, makhlukun au ghairu makhluk, Quran itu ya makhluk ya bukan makhluk. Bahwa Jahmiyun itu orang Jahmiyah.
Hakadha begitulah qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala, dan menjelaskan Rasulullah SAW supaya kita waspada kepada orang yang aneh-aneh. 2 poin di atas contoh orang yang aneh-aneh, dan itu bukan ahlus sunnah. Orang yang sunnah nggak seperti itu. Dan orang yang aneh-aneh telah diwaspadakan oleh Nabi SAW ketika masih hidup, nanti akan muncul, dan kenyataannya betul-betul muncul. Dengan pesan, man ya'is minkum ba'di, barang siapa hidup di antara kamu sepeninggalku, fasa yarah khilafan katsira, dia akan melihat perselisihan jumlahnya sangat banyak. Dulu Yahudi pecah jadi 71, Nasara jadi 72, umat ini menjadi 73, semuanya mengaku Islam, padahal kenyataannya 72 neraka, satulah yang mulus tanpa mampir. Itu contoh perselisihan yang sangat banyak bersama resikonya. Makanya kita mendapatkan pembekalan supaya selamat, bukan termasuk yang menyelisihi, tetapi yang selamat, sehingga ketika melintas neraka sukses. Lalu bagaimana caranya? Fa iyyakum, maka saya tujukan kepada kalian. Iyyakum punya mana naksudukum, kami tujukan kepada kalian. Wa muhtasatil umur, artinya ijtanibu muhtasatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang dibikin baru, dibikin barunya perkara-perkara agama yang dikarang-karang, jauhi. Kenapa? Fa innaha dhalalatun, karena sesungguhnya perkara agama mestinya pakai dalil, tapi di produk baru itu namanya, itu resikonya adalah kesesatan. Kalau dari bahaya kita dijauhkan, sementara butuh beramal, apa yang harus diperjuangkan? Wa'alaikum, maka wajib kepada kalian bisunnati, ikuti sunnahku, jalan kehidupanku yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya adalah wahyu. Quran diturunkan bersama tafsirnya, yang ku kerjakan, yang ku sampaikan, maknanya seperti itu. Ini makna dari pesan Nabi SAW. Pegangi itu, karena Rasul adalah uswatun hasanah. Satu-satunya jalan surga hanya jalan Nabi saja. Gak ada jalan kedua, gak ada jalan ketiga, gak ada jalan yang keempat. Satu-satunya jalan surga adalah hanya jalan Nabi saja. Karena kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat menanyakan, wa man ya'ba Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Jawabnya, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang mau taat kepada saya berarti dia masuk surga. Siapa yang maksiat kepada saya berarti dia enggan. Kalau gitu, jalan masuk surga ada berapa jalur? 1. Itulah yang ditempuh oleh Nabi SAW. Itulah mana al-jamaah yang dipesankan, alaikum bil jamaah, kamu wajib untuk mengikuti al-jamaah. Mereka tanya, apa itu? Jawabnya, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, cara beragama yang saya kerjakan hari ini bersama sahabatku. Inilah yang wajib kamu pegang. Itu makna dari wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para pengganti yang membimbing lagi terbimbing.
Karena kenabian telah habis dengan wafatnya Nabi kita, kerasulan telah habis dengan wafatnya Nabi kita. Sementara umat dari masa ke masa selalu ada sampai kiamat terjadi. Semuanya itu butuh pembimbingan. Lek Nabi ini sudah meninggal, Rasulnya telah meninggal, umat butuh pembimbingan. Siapa yang membimbing? Itulah khulafa ar-rasyidin, para pengganti Nabi yang membimbing lagi terbimbing. Karena Allah menjamin agama terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan Al-Quran, saya juga yang menjaganya. Al-Dzikra, Al-Quran lengkap dengan sunnah dan profil para sahabat itu Allah menjaga. Maka akan selalu ada orang yang mewarisi Nabi dari masa ke masa. Karena pesannya taraktu fikum amrain lan tadul abada in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan warisan kepada kalian dengan dua perkara. Selagi kalian mau memegang kepada keduanya, dijamin selamanya tidak mengalami kesesatan. Apa? Kitabku dan sunnah, kitab Allah dan sunnahku. Perilaku Nabi SAW. Dan akan selalu ada orang yang mewarisinya dengan pesannya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurhum man qadalam hatta ya'tiya sa'ah. Tidak henti-hentinya sekelompok umat ini ada umat yang selalu teguh, artinya menjadi pewaris Nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya, orang yang memiliki ilmu syar'i itu pewaris Nabi, yang diwariskan Quran, diwariskan sunnah. Profil pemahaman praktek sahabat itu yang selalu diwarisi orang yang mendalam ilmunya, itu namanya alim, bila jamak jam ulama, sebagai pewaris. Ini selalu ada, selalu ada, selalu ada. Itulah yang kamu ikuti. Kenapa? Dia akan membacakan Al-Quran kepadamu tanpa nambah, tanpa ngurangi. Dia menjelaskannya dengan sunnah nabimu tanpa nambah, tanpa mengurangi. Dia menyampaikan dengan pemahaman sahabat nabimu tanpa nambah, tanpa mengurangi. Itu namanya al-khulafa. Yang satu berlalu, dia mengganti dan melanjutkan. Berapa jumlahnya khulafa? Banyak, selalu ada. Dipelopori Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan berikut-berikutnya banyak. Ada Hasan, ada Muawiyah, ada Umar bin Abdul Aziz. Para ulama hebat generasi tabi'in, para ulama hebat generasi tabi'ut tabi'in. Di sana ada Imam Malik, di bawahnya ada Imam Syafi'i, di bawahnya ada Imam Ahmad, di bawahnya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Abad ke-7 atau 8 ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim. Abad ke-12 ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Abad ke-15 banyak ulama-ulama yang masih hidup, yang lurus, yang sekarang masih itu, semisal Syekh Fauzan, seolah fatwanya berkelas internasional dan banyak muridnya selalu menyebarkan dakwah. Itu kan khulafa kan, yaitu menyampaikan warisan Nabi. Qurannya apa adanya, sunnahnya apa adanya, pemahaman sahabat apa adanya. Pegangi itu. Ini pesan Nabi SAW. Nanti dengan begitu kamu nanti akan selamat, karena mereka membimbing lagi terbimbing. Makanya wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah di atas sunnah tadi dengan geraham. Itu jalan keselamatan ketika muncul berbagai macam penyimpangan. Maka di sini kita diberitahu ada dua macam penyimpangan, waspadailah sehingga kita nanti akan selamat. Apa dua penyimpangan yang dicontohkan di sini? Penyimpangan berapa jumlahnya? Banyak. Di sini dicontohkan ada berapa? Dua. Diansur sifatnya. Satu, pelafatanku kepada Al-Quran itu adalah makhluk. Wong sing ngomong seperti itu berarti dia itu mencipta bid'ah.
Artinya kita tidak usah melu-melu ngomong seperti itu. Pelafatanku kepada Al-Quran itu adalah makhluk, ini adalah produk bid'ah, kita nggak boleh melu-melu. Kalau kita apa yang kita pegang? Ya sudah jelas, sudah dijelaskan di atas apa yang kita pegang. Nabi SAW mewariskan Al-Quran 30 juz, mewariskan dengan sunnah-sunnahnya yang terjaga, pemahaman praktik sahabat, ya sudah, pahami, amalkan seperti itu, cukup. Gak usah kayak ucapan sing neko-neko. Saya baca Quran paham, saya baca sunnah paham, saya membaca pemahaman praktik sahabat paham, berakidah tauhid jelas, beramal sunnah jelas, berakhlak Islam sudah sebagaimana salafus saleh, ya sudah, ini ucapan yang kita ucapkan. Kemudian berkaitan masalah Allah akan nama dan sifatnya. Allah punya nama-nama, kita tidak tahu berapa jumlahnya, 99 di antara yang disebutkannya. Itu ada di Quran atau di sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh nambah ngurangi nama Allah. Nama Allah juga menunjukkan kerja. Allah punya nama Ar-Rahman berarti memberikan rahmat yang luas. Allah punya nama Ar-Rahim berarti memberikan rahmat yang terus. Allah punya nama Ar-Razzaq berarti mencurahkan rezeki. Allah juga punya sifat diantaranya bicara. Ya Allah telah menjelaskan tentang dirinya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Berarti kita diberitahu Allah memiliki kerja diantaranya berbicara. Percayakah kita? Harus. Kenapa? Memang Allah telah memberitahukan. Iman harus. Mana bicara bisa dipaham, mengimaninya wajib, mempertanyakannya bid'ah. Gimana contoh orang yang bid'ah? Cara bicaranya Allah gimana? Ini pertanyaan bid'ah. Kenapa? Jibril enggak menanyakan, Rasul enggak menanyakan, sahabat enggak menanyakan, tapi mereka memahami, mengimani, dan maknanya jelas. Maknanya jelas. Nah seperti itu, nggak ada mempertanyakan. Adapun Allah menjelaskan tentang dirinya. Ketika Allah bicara, makhluk juga dibikin bisa bicara. Allah mendengar, melihat, makhluk juga dibikin mendengar dan melihat. Semisal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah menjelaskan pada ayat itu sami mendengar. Allah menjelaskan pada ayat itu al-basir maha melihat. Manusia pun juga dicipta mendengar melihat. Wa ja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia mendengar melihat. Lalu bagaimana? Allah telah jelaskan laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada sesuatu yang semisal Allah. Mendengarnya Allah enggak sama mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah nggak sama melihatnya makhluk, termasuk bicaranya Allah nggak sama dengan bicaranya makhluk. Gimana Allah? Sesuai dengan keagungannya. Itu sikap Ahlus Sunnah. Sikap Ahlus Sunnah. Adapun manusia, Allah mengajari al-bayan, Allamahul bayan, termasuk bisa ngomong, mendengar, melihat, belajar huruf, bisa membaca, ada perintah Iqra, nun wal qalami wa ma yasturun, nulis. Akhirnya ketika manusia bisa membaca, bisa menulis, dia membaca Al-Quran. Bacaannya bisa didengar, terlafadzkan. Yang membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, ya sudah, itu yang dipegangi. Makanya nggak usah neko-neko membuat ungkapan
pelafatanku kepada Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kepada orang awam bisa membingungkan, bisa mengarah kepada kesyirikan. Buang kalimat seperti itu. Nah, sasarannya ke sana. Sasarannya ke sana. Itu tadi poin yang pertama. Lalu yang kedua, barang siapa yang diam, dia tidak ngomong, Quran itu makhluk atau bukan makhluk, dia mendiamkannya. Ini cara langkahnya orang Jahmiyah. Gimana langkah kerjanya orang Jahmiyah, dan siapa Jahmiyah itu? Siapa Jahmiyah? Jahm bin Sofwan At-Turmudi muncul akhir-akhir hendak runtuhnya dinasti Umayyah. Pokok pemikirannya apa? Menyimpangkan nama dan sifat Allah. Apa pokok pemikirannya? Menyimpangkan nama dan sifat Allah. Tidak diterima apa adanya yang Allah kehendaki, tapi ia menyimpangkannya. Cara menyimpangkannya dengan membuat potongan ayat sehingga menjadi mutasyabihat, sehingga maknanya dikarang sendiri, sehingga menimbulkan fitnah. Karena orang yang fi qulubihim zayghun, di hatinya ada penyakit menyimpang, bukan penyakit, bukan sikap samina wa ta'na, bukan taslim. Taslim adalah samina wa ta'na. Lek nampa lilo legowo, Allah sesuai keagungannya yang dijelaskannya itu samina wa ta'na, saya dengar, saya taat. Tapi orang yang fi qulubihim zayghun, di hatinya ada penyakit nyimpang, lebih suka mencari-cari ayat yang mutasabih, yang maknanya bisa dibawa ke sana kemari, lalu ditakwilkan nyimpang sehingga timbul fitnah. Ayat tabiuna ma tasabenhu ibtighu al-fitnata wa ibtighu takwilih. Siapa orang yang punya penyakit nyimpang? Yahudi, Nasara, fasik, munafik, mungkin mulhid, mungkin zindik, mungkin musyrik, mungkin kafir, mungkin majusi, dan juga mubtadi, pengikut hawa nafsu. Nah, itu termasuk orang-orang yang penyakit nyimpang. Itu menggunakan ayat yang mutasabih untuk ditakwilkan sendiri sehingga timbul fitnah. Makanya mereka suka mengambil yang ayat mutasabih, laisa kamislihi syai'un. Enggak ada sesuatu yang semisal Allah, sehingga apabila makhluk bicara, Allah tidak boleh bicara. Kenapa? Serupa dengan makhluk. Takwil kacau kan? Akhirnya menyimpulkan Allah tidak bicara karena semisal dengan makhluk. Padahal Allah telah menetapkan bicara, cuma enggak seperti bicaranya makhluk, tapi dia mengatakan hanya sepotong ayat. Kalau tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Makanya bila makhluk bicara, Allah ditiadakan dari bicara. Nama ditetapkan, tetapi prakteknya enggak ada. Bila Allah bicara, tapi seperti apa? Enggak seperti apa-apa. Apalagi itu hanya penetapan nama, tapi tidak ada praktek. Terus karepe apa? Kalau begitu, makhluk atau bukan makhluk, enggak mikir. Quran itu makhluk atau bukan makhluk, enggak mikir. Terus karepe piye? Nah, itu termasuk Jahmiyah, pemahaman seperti itu. Kalau begitu bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Sikapnya adalah mengimani apa yang Allah kabarkan, memahami maknanya memang bisa dipaham, kemudian mengembalikannya semuanya kepada sesuai dengan keagungannya dan tidak mempertanyakannya. Allah bicara sesuai keagungannya, diimani,
bisa didengar, bisa ditulis, diturunkan, dibukukan, diturunkan. Ini sikap yang harus dimiliki. Ditetapkan Allah bicara, memang kita diberitahu seperti apa sesuai keagungannya, karena nggak dijelaskan caranya. Didengar, bisa didengar. Ditulis, bisa ditulis. Dibukukan, memang Allah telah menyebutkan kitab. Diturunkan, ya sudah. Nabi yang mendapatkan penurunan tugasnya membacakan kepada umat, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Didengar, dipahami, praktek, selesai. Itu langkah yang lurus. Ini cara untuk menyangkal, membantah dari pemikiran Jahmiyah yang bersikap diam, tidak mengatakan Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Itu adalah pemahaman yang nyimpang, dan kita sudah mengetahui bagaimana pemahaman yang semestinya. Apa tadi pemahaman semestinya? Allah menetapkan dirinya bicara. Caranya sesuai dengan keagungannya. Bicaranya bisa didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Nabi membacakan, menjelaskan, umat tinggal beramal. Selesai kan? Siapa yang menempuh cara itu, berarti dia mendapatkan keselamatan. Ini materi pertama yang kita sampaikan pagi hari ini dari kitab Syarhus Sunnah. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua. Di kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Fadilatul Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah ta'ala, hafizana Allah subhanahu wa ta'ala, di halaman 283. Masih tema haji, yang itu masih panjang. Pada paragraf kedua dari bawah kita baca, kalau ma'alif hamdallah ta'ala, fa kullu hajin, maka semua orang yang berhaji, la buta harus, lahu buat dia yang berhaji, min dari ayyukrina gandeng, harus gandeng. Apa yang digandeng? Ma'a hajihi umrotan, bersama hajinya ada umroh. Umroh gandeng no karo kaji. Innal hajja wal umrata lillah. Haji umroh gandeng tidak bisa dipisah selamanya. Imma ada kalanya umrohnya mutaqaddimatan alaihi, pengerjakannya didahulukan lebih dulu daripada hajinya. Li'annahu lam yasuk al-hadiyah, umroh dulu selesai, itu namanya umrohnya didahulukan, berikutnya nanti menyusul hajinya. Kenapa kok didahulukan? Selesai nanti hajinya menyusul, karena dia sejak dari rumah tidak menggiring binatang yang hendak disembelih, disedekahkan nanti tanggal 10. Wa hadza huwa at-tamattu. Nah, haji model itu namanya haji tamattu. Gambarannya berangkat dari Dzul Khulaifah di Madinah ke selatan, Masjid Nabawi ke selatan 10 kilo, tempat start haji namanya apa? Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Di situ tempat pemberangkatan.
karena tidak membawa al-hadyu, kewane urung digawa, maka dia mendahulukan umroh dulu. Dia mengatakan ringkasnya, pokok intinya, labbaika Allahumma bi umratin, ya Allah, ku penuhi panggilanmu dengan ku laksanakan umroh. Setelah itu berjalan sepanjang jalan talbiyah. Gimana lafaz talbiyah? Labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sepanjang jalan sak kuwate. Kalau naik onta ya panggah muni wae. Kenapa? Angel turune nggih. Naik bis kira-kira akeh turune. Naik sepur 2 jam mbuh. Yang jelas sibukkan. Nanti sampai di Masjidil Haram, adab masuk masjid. Setelah itu tawaf 7 putaran. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu naik ke sofa, menghadap kiblat, memuji-muji Allah, sudah ada contohnya, dan memperbanyak doa. Lalu turun menuju ke Marwah. Sepanjang jalan, ketika menurun, jalan biasa, lurus, lari-lari. Itu kalau memang itu seperti itu, dibikin lurus, nanti ada tanda hijau, kapan lari-lari, kapan jalan biasa. Sampai di Marwah sama, menghadap kiblat, memuji-muji Allah, doa. Itu sudah namanya 1. Dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah 3, nanti terakhir di Marwah dengan hitungan 7. Yang diperbuat sama. Setelah itu nanti tahallul, lepas. Tahallul, lepas. Putus dari acara manasik, itu namanya umroh. Itu namanya tawaf kudum. Nah, karena tidak membawa binatang korban dari rumah, sudah sekarang santai, acaranya jeda, istirahat, nggak ada pantangan. Bila dia mau ngelamar silahkan, sudah sekalian bersama istrinya, punya kepentingan pribadi juga silahkan, sesuai dengan kondisinya. Nanti baru tanggal 8 mulai hajinya, pakai baju ihram. Dia mengatakan labbaika Allahumma bihajjin, ya Allah, Kau penuhi panggilanmu untuk haji. Menuju ke Mina, bermalam di sana. Paginya berangkat ke Namirah, pinggiran Arafah. Masuk zuhur, di sana disampaikan khutbah. Selesai adzan, qomat zuhur 2, qomat asar 2. Setelah itu wukuf di Arafah sampai maghrib. Di Arafah kerjanya memperbanyak doa, zikir, talbiyah. Malamnya istirahat di Musdalifah, nggak ada acara khusus, tapi acara istirahat, zikir sebagaimana kepentingannya umum, memang keharusannya. Lalu pagi hari menuju ke Masjidil Haram, memperbanyak zikir. Ketika sudah padang jinglang menuju ke Mina, tanggal 10 ini, dengan 3 kegiatan. Apa 3 kegiatan? Melempar jumrah Aqabah, nyembelih binatang, cukur. Lalu tahallul besar. Semua pantangan sudah lepas kecuali 1, jima belum boleh. Setelah itu tawaf ifadah ke Mekah. 7 kali putaran, sa'i Safa Marwah, dan namanya tawaf ifadah. Bila sudah ini, pantangan haji sudah habis, sampai jima sudah boleh. Setelah itu pergi ke Mina lagi, menghabiskan waktu 3 hari, memperbanyak zikir. Mau dagang juga boleh. Kegiatan hajinya yang pokok, selepas zuhur selama 3 hari, minimal 2 hari, melempar 3 jumrah, ula, wusta, dan Aqabah. Ketika sudah selesai 3 hari, minimal 2 hari, baru tawaf wada, hajinya selesai. Itu tadi tentang makna haji tamattu
yaitu umrohnya duluan lalu jeda lalu menyusul haji. Itu namanya haji apa? Tamattu. Dan ini haji yang paling bagus. Dan tanda mudanya dari rumah dia tidak membawa al-hadyu. Berikutnya wa imam makronatan bihi, ada kalanya umrohnya digandengkan dengan haji. Li'annahu saqo al-hadiya, karena dia dari rumah sudah membawa al-hadyu, binatang untuk disembelih nanti wis digawa kang omah. Ini kalau untuk kita nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin piye carane bawa wedhus kang omah. Nek bandara terus piye? Sepanjang jalan biayanya malah piro? Biaya wedhuse. Kira-kira wedhuse regane mek 3 juta, biayanya telas pinten kira-kira? Biaya wedhuse 50 juta umpamanya. Memberatkan, maka tidak dianjurkan haji qiron. Andaikan ada sing gampang-gampang saja, misalnya dari Madinah hewannya sekalian ditumpah, itu masih mungkin, tapi kayaknya juga berat. Makanya yang tetap dianjurkan hajinya haji tamattu. Nggawa kewan kang omah kangelan, berat boleh tapi nggak dianjurkan, abote akeh. Tapi apabila mau mungkin, misalnya berangkat dari Madinah, sudah menyiapkan dari Madinah sepanjang jalan, nanti hewannya untuk ditumpahi pisan, mungkin seperti itu mungkin, tapi nggak diharuskan, tapi lama, tapi berat. Makanya nggak dianjurkan hajinya haji apa? Qiron. Di sini kita memahami bagaimana bentuk praktek haji qiron, bahwa wahada wal qiron, wis nggawa binatang dari rumah lalu berangkat dari Setat, antara umroh dan haji gandeng, namanya haji qiron. Ini perkara berat, tidak dianjurkan walaupun boleh. Itu pilihan kedua. Gimana prakteknya? Nanti dari mikot berangkat, labaika ulama bi hajjin wa umrotin, gandeng. Nanti sampai di Masjidil Haram, masuk dengan adabnya, tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat, sa'i Safa Marwah 7 kali, menuju ke haji, nggak ada waktu jeda. Terkena pantangan terus, sehingga selesai acara Arafah, selesai acara Musdalifah, selesai acara Mina, lempar jumroh Aqabah, nyembelih binatang, tahalul. Nah, ini baru mulai santai. Lalu tawaf ifadah, baru sudah pantangan habis total. Itu namanya qiron, ngempete dawa. Berikutnya fa'il isnaini ikhtara, yang mana dari 2 pilihan tamattu atau qiron, ikhtara yang ia pilih karena mewafiqon hadiyan Nabi SAW, itu mencocoki petunjuk Nabi. Mau tamattu monggo, mau qiron monggo. Kenapa? Keduanya ada tuntunannya. Wa in kana at-tamattu afdhala minal qiron, akan tetapi tamattu lebih utama daripada qiron. Lek dipilih sing penak enek, nyapa milih sing angel. Pilih pundi? Oh, pilih sing penak. Tamattu niku luwih napa? Luwih penak. Ora ngewer-ngewer binatang kang omah ngoten nggih. Pinten biaya ngewer-ngewer? Gak karu-karuan. Kama bayyana anifan, sebagaimana telah kami jelaskan. Insyaallah ini bisa dipaham. Bagi ya sekarang tersisa satu masalah. Nah, ini ada masalah masih tersisa. Anak lama untuk kita ketahui. Anak sesungguhnya wa in kana wajiban, walaupun wajib, alaman haja mufridan au qarinan, kepada orang yang hajinya haji mufrid
au qorinan atau haji kiron. Jadi antara acara tawaf kudum dan hajinya diifratkan, dikerjakan satu paket, satu gandengan, satu rangkaian, namanya hajinya ifrat, dijadikan siji. Apa ifrat niku? Dibareng nih, digandeng nih, dadekne siji. Akan tetapi permasalahannya lam yasuk al hadiah, enggak nggawa hadiah. Mungkinkah dari rumah belum membawa binatang hajinya kiron? Kudune tamattu. Tapi kenapa diifratkan, dikironkan? Wong enggak nggawa binatang dari rumah, kudune tamattu. Tapi kok dikirone, digandene, diifroni, dikerjakan satu rangkaian. Sekarang pertanyaannya, bolehkah orang yang dari rumah tidak membawa al-hadiyu itu hajinya dikironkan, digandengnya atau ifrat? Napa jawabnya? Ada dua jawaban dengan cara diperinci. Bila sengaja digitukan tidak boleh, bila ada sebuah kondisi karena keterpaksaan boleh. Apa contoh keterpaksaan? Kudune gak oleh karena terpaksa, akhirnya jadi boleh. Di sini kita akan melihat apa tuh keterpaksaan itu. Yaitu ayyuhila min ikhramihi, ketika dia bertahalul dari ikhramnya. Idza tafawasa, ketika sudah tawaf juga dan sa'i. Fa inal muhrima bima, orang yang sudah melakukan ikhram itu, tawaf sa'i sudah, kudune tahallul karena enggak membawa binatang. Akan tetapi kondisinya qad la yajidu muttasi'an minal waqti, sering tidak menjumpai waktu yang longgar. Ya tahallufi, yang dia bertahallul min ikhrami, dari ikhramnya. Kalau begitu enggak nggawa binatang dari rumah, kudune tamattu tetapi digandeng, boleh bila terpaksa. Napa salah satu alasan terpaksa? Waktunya mepet, enggak ada kesempatan tahallul, enggak ada kesempatan memakan sudah, gak enek. Suma yuhilu bil haji, langsung ia gandeng ihlalnya untuk haji, labaikallahu bi hajin, qabla khuruji waktu Arafah, sebelum habisnya waktu Arafah. Napa contohnya? Kondisi orang itu terpaksa. Misalnya tekone nyang Mekah itu sudah super mepet. Tanggal 9 lage tawaf. Sa'i Safa Marwah. Mungkin selesainya akhirnya menuju ke Arafah, waktu Arafah wis entek, kudune tanggal 9 zuhur sampai maghrib, dia sampai di Arafah jam 10 bengi atau jam 12 bengi atau jam 2 bengi. Sebenarnya waktu Arafah itu sudah habis. Kapan waktu Arafah standarnya? Wukuf zuhur sampai maghrib, tapi wong iki telat, datangnya jam 2 bengi, berarti nggak kebagian zuhur sampai maghrib. Makanya dia diberikan kelonggaran untuk wukuf walaupun bengi. Kenapa? Telat. Walaupun di Arafah dia mampir sejenak, mungkin 5 menit atau 10 menit. Setelah itu maka dia langsung menuju ke Musdalifah. Itu namanya contoh wong sing terpaksa karena mepet waktu. Makanya antara tawaf dan sa'i kudun tahallul gak ada waktu. Wis diburu-buru, selantai waktu ini, gak ada waktu tahallul. Nah, itu akhirnya digandeng. Itu bila alasannya terpaksa, hukumnya apa? Boleh. Tapi bila alasannya tidak terpaksa, itu yang tidak diperbolehkan.
Itu tadi kiron atau ifrad digandeng pada itu nggak membawa binatang. Al-hadiyu boleh karena terpaksa. Bila tidak terpaksa nggak boleh. Fa'inahu maka sesungguhnya dia ya juzu boleh liman akhrama mufridan buat orang yang ikhramnya dengan digandengkan jadi satu menggunakan bahasa mufrid atau qarin. Lam yasuk al hadiyah yang enggak mau binatang dari rumah. Ayyadul muhriman untuk selalu memakai baju ihram enggak sempat tahallul. La yatahallalu min kharami dia tidak bisa tahallul dari ihramnya. Illa ba'da ramyi jamratil aqabah kecuali baru sempat tahallul setelah melempar jumroh aqabah yaum an-nahar hari ke-10 karena semalam itu waktunya itu memang mepet. Baru bisa tahallul pada hari yang ke-10 setelah melempar jumroh aqabah, menyembelih binatang dan cukur, itu baru tahallul. Tapi semuanya dengan catatan idza lam yatasi waktuhu buat orang yang tidak longgar lit tahalluli untuk bertahallul summa ihram min jadi kemudian ihram baru. Jadi enggak membawa binatang hadiah kudune tamato tapi boleh kiron digandeng dengan catatan apa tadi? Mepet waktu, itu namanya terpaksa. Tapi apabila tidak terpaksa enggak boleh. Wa misalu dzalika contoh hal itu man qatima makata lailatas tasik siapa yang datang ke Mekah pada tanggal 9. Kudune tanggal 9 niku pun wonten Arafah. Tapi lagi teko wonten Mekah jenenge telat. Mungkin itu yang telat niku. Lho kudune tanggal 9 wis wukuf, tapi lagi tanggal 9 lagi teko Mekah. Lah Mekah ke tempat wukuf panggih adoh. Berapa kilo? 17 kilo. Ya lek lancar, lek lambat. Ya bengi pisan. Ya lek kendaraan, lek ora, ya lek sehat. Kalau ndak, wah ini kan pasangan itu kan terpaksa kan ya. Kan terpaksa. Ini wong sing telat-telat kasusnya, untuk yang telat. Itu contohnya. Wa khasya fawatal wukuf bi Arafah dan dia khawatir habisnya waktu wukuf di Arafah. Lah tekone bengi pancen wis entek. Tinggal waktu teorian saja, waktu rukhsah saja. Lidzikil waktu karena waktunya sempit, waktu Rabiul Fajar mendekati subuh, malam 10. Fahada maka orang yang telat seperti ini karena hampir kehabisan waktu, alaihi ayubadiro ila su'ud maka silahkan dia bergegas untuk mendaki ila Arafah ke Gunung Arafah. Likai la yafutuhu aruknu supaya enggak kehilangan rukun haji yaitu wukuf di Arafah walaupun malam alati bifawatihi apabila enggak bisa wukuf di Arafah walaupun malam karena rukun yafutul haju kuluh hajinya batal total. Intisari haji niku wukuf di Arafah, telat enggak bisa wukuf duduk haji. Bahwa al-wukuf di Arafah itu bentuknya wukuf di Arafah. Makanya untuk orang yang telat-telat seperti ini, walaupun tidak membawa haji kudune tamato, boleh kiron karena rukhsah. Fa yakun al-hajju al-mufradu jaizan, maka hajinya digabung antara umroh dan haji. Pada itu tidak boleh karena enggak mau binatang. Untuk kasus ini jaizan masru'an boleh disyariatkan tapi dengan syarat fi khuduti dhayiqatin jiddan karena terbatas waktunya gara-gara terlambat. Kinten-kinten sing berputani terlambat sinten? Mungkin tenaga pelayan. Mungkin kan melayani terus atau perawat, mungkin kan? Atau memang orang yang memang jelas ketinggalan. Itu namanya kondisi terpaksa. Enggak longgar waktu. Itu boleh cuma terpaksa. Berikutnya wa idza hajja insanun mufridan wa taraka tamattu. Bila orang itu sengaja gabung antara tawaf qudum dan haji dan sengaja meninggalkan tamattu. Enggak nggawa binatang itu kudune tamattu. Tapi dia itu enggak tamattu tapi milih menggabung. Mengapa? Memang disengaja. Bukan telat tapi nelat. Lek telat boleh,
Tapi lek nelat, napa nelat niku? Ya sengaja memang ngolor-ngolor nanti bikin acara terlambat. Lek bocah cilik wonten nggih lek jamaah nelat. Allahu Akbar dadi toto malah lawayu dolanan. Lekas amin gruduk besik suratnya cek dawa dolanan dhisik. Begitu Allahu Akbar masuk ke rukuk lagi nyusul. Nah jenenge napa niku? Nelat. Beda nggih, telat kalih nelat. Lek telat niku sampun persiapan tenanan, jembatane putus malah keliling teko nggen meh bar. Niku jenenge napa? Telat. Agak nelat. Nah, sengaja ngolor-ngolor. Lah orang yang hajinya nelat, kudune tamatuk tetapi nelat akhirnya nggak ada waktu, malah dibikin kiron. Nah, orang yang seperti ini sengaja menyalahi, sengaja meninggalkan tamatuk dan kiron yang ia jadikan perkara yang lebih ia utamakan, ihsanul ifrat alaihima, lebih mengedepankan untuk ifrat karena sengaja telat tadi, bahwa asimun biada, maka model seperti itu makanya itu dosa. Haji ini sah cuma dosa, orang nelat itu sah cuma dosa. Liano ghairu mustajibin liamrin Nabi, karena dia tidak ngijabahi perintah Nabi SAW khina amar ashabu, ketika memerintah sahabatnya ayajalu hajjahum umratan, untuk menjadikan hajinya sebagai umroh, lakin haju sahihun, akan tapi hajinya sahih. Jadi kesimpulannya, orang haji tinggal pilih antara tamattu dan kiron, itu pilihannya. Lek nggawa binatang dari rumah kiron, lek enggak nggawa namanya tamattu. Tapi ini ada wong sing model ketiga, enggak nggawa binatang kudune tamattu, tapi nelat-nelat ben kiron. Nah ini sing jadi masalah. Orang yang nelat-nelat tadi kudune tamattu sebabnya enggak ada waktu, malih kiron. Nelat-nelat seperti itu. Niku lek tiket kereta api tasih mending ya. Lek daftar beli tiket asli harganya pokok. Tapi ada wong sing nelat-nelat. Kira-kira 1 jam sebelum kereta berangkat masih ada kursi kosong, diumumkan. Biasanya regane 400 kali 150. Lah niki oleh nelat-nelat sing model ngeten niki. Napa ben bayari murah. Tapi ibadah kon telat-telat, nah ini beresiko lho. Allahu Akbar, daulanan, apa rukuk lagi geruduk, nah namanya contoh yang nelat-nelat. Jadi ibadah niku direkayasa kaya golek tiket murah ngoten iki. Ini termasuk perkara yang dibenci, walaupun hajinya sah, tetapi itu perkara yang dibencinya. Kenapa? Dia terkena dosa. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini, pengangsuran kitab haji. Insyaallah kelanjutannya kita sambung waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu manfaat bagi kita semuanya. Dan tanggapan silakan. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.